Ya, Ya, kita kita mulai nih mulai nih dengan dengan materi materi selanjutnya. selanjutnya. Pada Pada minggu minggu kemarin, kemarin, saya saya hanya hanya memberikan memberikan tugas tugas bagaimana bagaimana cara cara membuat membuat kelas kelas dan dan objek. objek. Tugas Tugas Anda Anda hanya hanya sebentar ya, sebentar ya untuk untuk membuat membuat kelas kelas dan dan objek. objek. Nah, jika Anda sudah membuat kelas dan objek, sebenarnya ada beberapa kemarin ada beberapa yang terlewat, yaitu saya harus menjelaskan tentang variabel. Variabel 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 ini ini di di dalam dalam Java Java menampilkan menampilkan cara cara membuat membuat dan menampilkan variabel variabel. ada tiga buah jenis, jenis, yaitu yaitu local variabel variabel dan dan instant instant variabel variabel dan dan static static variabel. variabel. Nah, Nah, secara secara umum umum variabel variabel pada pada Java Java adalah adalah dia dia sebenarnya sebenarnya adalah adalah wadah wadah ya. ya. Eh, Eh, saya coba saya di coba di sini sini cek sebentar. Dan Secara secara umum, umum tadi kita coba coba variabel ya. ya. Itu Itu ada ada tiga tiga lokal lokal variabel, variabel, kemudian kemudian ada ada instance instance variabel, variabel, kemudian kemudian ada ada static static variabel. variabel. Nah, Nah, saya saya ulangi ulangi lagi lagi dalam dalam pengertian variabel pada Java Java itu secara secara umum dia adalah sebuah wadah wadah atau atau tempat untuk menyimpan suatu data atau nilai pada memori dengan tipe tertentu. Java ini memiliki tipe spesifik yang dapat menentukan beberapa hal mendasar, yaitu ukuran memori yang berkaitan dengan tipe data, layout memori yang berkaitan dengan tipe data, kemudian operasi yang dapat dijalankan berdasarkan tipe variabel dan jangkauan nilai yang dapat disimpan. Jadi Anda perlu mendeklarasikan semua variabel yang Anda gunakan, yaitu misalkan variabel dengan tipe data, misalkan ya, tipe data biasanya kalau di Java seperti ini dia ada gak boleh terpisah bersambung, kita harus pakai underscore. Kemudian ada nama variabel ya, tipe data, kemudian nama variabel. Seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba misalkan contohnya adalah tipe datanya yang kita biasa deklarasikan string. Ya. Kemudian nama variabelnya misalkan nama atau kemarin jika Anda membuat tipe data misalkan tahun boleh, atau saya tulis di sini
alamat, kemudian sama dengan saya buat nilainya langsung, karena ini tipe datanya adalah semua string dengan nama value-nya ya, nama tipe datanya saya buat sendiri, inisialisasikan, kemudian di sini ada nilai, saya berikan nilainya, misalnya alamatnya jalan Kepompong. Ini atau yang lain tipe data misalkan saya buat misalkan saya buat lagi saya buat integer. Ini tipe data. Nah, integer misalkan tanggal harga ya. Nama value-nya harga sama dengan harganya kan 100. Harganya kan 9.000 ya. Nah, ini tadi ada kekurangan ya. Untuk variabel misalkan dideklarasikan langsung dengan misalkan tadi diberikan nilai ya, nilainya adalah jalan Kepompong. Selanjutnya kalau misalkan lebih dari satu biasanya kan diberikan koma ya seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak, misalnya Anda langsung saja koma. Misalnya gini, alamat, kemudian nama, itu boleh lebih dari satu ya. Itu. Nah ini untuk penulisan dari namanya sebuah variabel yang dideklarasikan ya. Ini sebuah variabel yang dideklarasikan seperti ini. Nah, pada untuk menampilkan dan membuat variabel ya, kita bisa menggunakan mendeklarasikan terlebih dahulu struktur penulisan dasar untuk mendeklarasikan variabel ya. Jadi ada tipe data, kemudian nama variabel, ini nama variabel, kemudian nilai. Ini nilai. Anda perlu menuliskan jenis tipe data. Ada untuk beberapa variabel yaitu jenis tipe data yaitu data primitif ya. Data primitif itu sudah Anda ketahui ya. Kalau data primitif itu apa saja? Kalau data primitif itu ada integer, kemudian ada float, kemudian ada double ya, dan lain-lainnya. Saya tulis. Nah, ini dasar pemrograman sudah ada ya. Kemudian ada kalau yang sering dipakai ya integer ya. Data non primitif. Yaitu ada string ya. Kemudian array. Nah, ini data non primitif. Ini kurang R1. Ini yang sering digunakan di pemrograman. Nah, ini harus perlu penulisan jenis tipe data. Kemudian untuk menuliskan nama variabel
Setelah penulisan nama variabel, jangan lupa tulis tanda titik koma, ya. Nah, jadi Anda ketik titik koma setelah Anda tulis nama penulisan nama variabel. Ini ya, seperti di sini titik koma. Setelah Anda mendeklarasikan variabel, selanjutnya Anda bisa mengisi nilai untuk variabel. Ini inisialisasi, ya. Inisialisasi, kemudian atau diberikan nilai, ya. Nah, kalau Anda ingin menampilkan isi variabel dengan nama perintahnya, yaitu dengan menggunakan sought, yaitu kita gunakan misalkan sistem out, ya, print learn. Nah, ini misalkan kita panggil tadi adalah nah untuk apa namanya, untuk konsol ya yang kita menampilkan nama variabel tadi kita panggil, itu misalkan tadi alamat, ya. Alamat ini alamat saya buat ini kalau ada apa namanya spasinya kita boleh tambah plus ini. Misalkan alamat, ya. Sini saya buat alamat rumah, ya. Saya panggil cetak, kemudian saya panggil variabelnya di sini alamat, ya. Seperti ini. Nah, ini untuk memanggil dari sebuah konsol untuk menampilkan variabel yang ada di atas tadi. Begitu juga nama misalkan. Nama pemilik. Ini kita panggil pemilik. Kalau ini kan alamat ini kita panggil di alamat. Ya. Kemudian jangan lupa titik komanya seperti ini. Oke, baik, saya coba tadi menggunakan kelas, ya. Pada kesimpulannya di dalam variabel tadi saya ulangi kembali, ini adalah sebuah wadah atau tempat untuk menyimpan suatu data atau nilai pada memori dengan tipe tertentu. Nah, sekarang kita coba dengan praktekkan langsung, ya, dengan membuat sebuah kelas, yaitu coba di sini public, ya, di kelas. Kemarin sudah kita coba membuat kelas, ya. Ini saja sudah belajar membuat kelas, ya. Jangan lupa kita buka kurung kurawal dan tutup kurawal. Langsung kita enter saja di sini. Kemudian kita taruh kursornya di tengah-tengah. Kita coba ketikkan public, ya, static void main. Nah, kita panggil metodenya, kemudian kita masukkan string argumen, ya. Ini kita jalankan nanti buka kurung, tutup kurawal, kita taruh di sini. Ini ada sensitif, ini ada kekurangannya, tidak
Selanjutnya coba kita deklarasikan variabel. Ya. Coba deklarasikan variabel. Kita tentukan tipe datanya adalah tadi string. Kita panggil misalkan ini adalah produk. Ini ya. Kemudian kita panggil tambahin lagi tipe datanya integer dengan harga di koma. Kita deklarasikan kembali input untuk nilai pada variabel. Nah, kita input nilai variabelnya dari nama variabel tadi adalah produk. Produknya adalah misalkan beras, koma, kemudian integer, kemudian harganya ya. Ini adalah harganya misalkan berikutnya adalah 9.000. Jadi koma. Oh iya, ini namanya belum dipanggil ya. Harga. Jadi kalau dia harga di sini. Yang ini kita nggak tuliskan dia akan merah tadi ya. Tadi kan kita tuliskan seperti ini dia. Nah, error found in class ya. Jadi expected ya. Kemudian coba kita masukkan kembali nama variabelnya. Harga ya. Dengan 9.000 ya. Sini. Integer. Ini kita sudah deklarasikan tipe datanya di atas tadi. Jadi kita panggil saja untuk nilainya. Kita input saja nilainya di sini. Kemudian kita tampilkan menampilkan isi dari variabel. Nah, kita pakai soundprint sistem outprint ya. Sistem out Nah, kita panggil misalkan di sini adalah kita panggil kita sebut saja nama produk. Kita masukkan daripada sebuah variabel tadi itu adalah namanya adalah produk. Seperti ini. Paling gampang pakai saja. Nah, kemudian harga. Ini kita sudah memanggil apa namanya variabel ya yang ada di atas. Kemudian kita coba sekarang compile no syntax error tidak ada masalah. Kita jalankan. Mana tadi ini ya. Variabel. Cara membuat variabel, memanggil variabel. Ya. Di sini nama beras dan nama produknya adalah
sebenarnya ini bukan nama browser ya, harga produk misalkan. Ya. Ini bukan nama produk, tapi adalah harga. Nah, jadi kita membuat variabel dengan tipe data string dengan nama variabelnya adalah tadi produk, kemudian tipe data integer dengan nama variabelnya adalah harga. Berikutnya tadi kita tampilkan produk dengan harga, nilainya adalah beras, harganya adalah 9.000. Nah, kemudian bagaimana dengan local variabel? Untuk local variabel yang hanya dideklarasikan atau dibuat di dalam metode, ya. Ini kalau yang namanya metode adalah kemarin sudah saya jelaskan. Konstruktor dan blok variabel lokal pada Java. Ketika metode atau konstruktor itu dijalankan, akan dihapus setelah selesai dijalankan. Jadi karena variabel lokal hanya dibuat di dalam metode maupun konstruktor, maka variabel lokal hanya dapat digunakan di dalam metode maupun konstruktor tempat variabel itu dideklarasikan. Nah, nilai variabel lokal itu harus dideklarasikan dan diinisialisasi sebelum digunakan. Yang terakhir adalah penggunaan modifier akses seperti public, private, protected, tidak dapat digunakan untuk variabel dengan local variabel. Nah, jika Anda ingin menginisialisasi variabel di dalam metode, ini tadi metode ya. Ini namanya metode. Ya. maupun konstruktor, maka compiler Java akan menampilkan error. Nah, sekarang coba kita buat tentang apa namanya? Kita coba lihat membuat mendeklarasikan sebuah variabel lokal ya dengan coba kita menghitung dibuat saya coba di sini saya kembali dulu. Nah, saya coba variabel lokal ya. Saya hapus dulu. Saya diambilkan. Nah, sekarang kita coba dengan membuat mendeklarasikan di dalam metode maupun konstruktor ya. Untuk kita deklarasikan di dalamnya itu yang terakhir adalah ini kan kalau di dalam modifier itu kan ada akses seperti public tadi saya baru ada private kemudian ada protected. Ini digunakan variabel jenis variabel lokal. Jadi ini saya coba public void kemudian nah ini langsung saya di dalam local variable ya. Ini dibuat di dalamnya langsung dalam metode ya, konstruktor dijalankan untuk dihapus atau setelah selesai dijalankan gitu ya. Misalkan saya buat di sini hitung. Burung. Langsung kita deklarasikan
Karena di sini kan tadi judulnya kita variabel lokal ya. Kita coba langsung tipe data, kemudian nama variabel, misalkan jumlah sama dengan di sini 25, kemudian dikali tanda bintang, sini 5 titik koma. Kemudian ini tadi saya pakai south ya. Sistem println, sini tinggal saya ubah aja. Misalkan saya isi jumlah perkalian ya. Angka 25 dan 5 adalah ya. Saya masukkan yang saya masukkan ini di dalam perhitungan saya masukkan tetap nama variabelnya adalah jumlah. Ya, saya titik koma ini. Ya ini ada double ya. Ini ada seperti ini. Kemudian saya panggil mainnya ya. Public jangan di sini. Kita coba di bawah. Public mainnya, metode mainnya. Static, kemudian void main ini metode main, kemudian string, kemudian argumen arts ya. Seperti ini. Buka kurung dan tutup kurung awal. Saya coba enter. Ada masalah di sini. Ya. Public static void string. Kemudian saya coba saya teruskan menurut saya nggak ada masalah. Tapi di sini ada tulisan error not found in class ya. Kelasnya ya. Saya coba karena dia memanggil found in class, dia posisinya mau di mana found in class gitu ya. Karena di dalam kelas tadi apa namanya? Di dalam lokal ya. Kelas misalkan di sini kan kelasnya saya buat kelasnya adalah kelas lokal ya. Kita panggil di mainnya di sini adalah kita panggil saja langsung dibuat metode hitung tadi ya. Tampil hitung. Kemudian tapi saya panggil dulu untuk found in class tadi untuk jawab yang merah tadi ya. Lokal sini saya buat saya inisialisasikan atau saya buat saya buat objek ya. Tampil. Kemudian di sini new. Kemudian di sini lokal. Buka kurung dan tutup kurung. Maaf buka kurung biasa. Kemudian di sini tampil. Nah, kita panggil metode dari variabel lokal yang didefinisikan tadi adalah untuk variabel lokal ya. Di metode hitung tadi ya, berarti kita tampil saya buat ini hitung ya. Buka kurung dan tutup kurung. Artinya apa? Ini lokal terset.
Nah, contoh di dalam konsol ini. Nah, saya coba ya, ada yang kurang titik koma. String up ya. Ini sudah. Ambil ini. Ini sudah. Nah, saya coba sini. Atau gini, saya coba saya pindah. Coba di lain. Saya buat lagi mainnya. Di sini jalankan aksi atau aksi. Jalan. Saya buat seperti ini. Nah, saya buat public kelas, kemudian jalan. Ya. Ini benar. Kurung kurawang dan compile lagi. Ya. Seperti ini. Tadi saya buat apa namanya di luar di kelas lokal ya. Jadi nah ini aksinya ya di sebuah variabel lokal ya. Ini ketika saya jalankan, ini saya compile, kemudian saya run. Ini variabel lokal. Kalau misalkan saya pindahkan kembali ini saya buat ini. Variabel ini. Ini enggak ada kurung awalnya. Saya kasih ini. Sebenarnya ini udah ada ya, di dalamnya. Saya coba mana tampil. Kita tanya. Ya, jumlah perkalian angka 25 dan 5 adalah 125 ya.
Jadi untuk di variabel lokal tadi, dari variabel lokal ini nilai variabel harus dideklarasikan nilai untuk variabel dideklarasikan sebelum digunakan. Yang terakhir adalah menggunakan modifier bisa seperti public, public, private, protected. Ini tidak dapat digunakan variabel jenis lokal variabel. Jika Anda menginisialisasikan variabel di dalam metode maupun konstruktor, maka compiler Java ini akan menemukan error. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya tentang instance variabel. Nah, instance variabel ini seperti apa? Instance variabel adalah variabel yang dideklarasikan di luar metode. Ini metode ya. Ini metode. Di luar metode konstruktor maupun blok, tapi masih dalam sebuah kelas. Ini kelas. Jadi variabel ini dideklarasikan dalam kelas atau sesudah digunakan. Variabel instance pada Java dibuat sesuatu objek dibuat dengan kata kunci new. Nah, ini tadi saya membuat objek. Objeknya adalah tampil. Saya buat inisialisasi atau buat inisialisasi nama baru di kelas lokal. Ini kelas lokal ya. Kemudian new ini adalah untuk membuat kata kunci objek. Dan akan kalau di dalam instance variabel akan dihapus objek tersebut itu dihapus. Nah, secara default instance ini memiliki nilai false untuk tipe boolean, nilai 0 untuk tipe numerik, dan memiliki nilai null untuk tipe referensi objek. Nah, static variabel ini dideklarasikan menggunakan keyword static di luar metode maupun blok. Jadi ketika static variabel dibuat di dalam program dijalankan akan dihapus program ini berhenti. Penggunaannya adalah modifiernya seperti private. Kalau kita buat modifiernya private, public dan protected itu di modifier access ya. Nanti di pertemuan selanjutnya tentang penggunaan modifier access ya. Kemudian penggunaan variabel statik yang dideklarasikan sebagai konstanta ini menambahkan keyword final setelah keyword statik. Nah, jadi variabel statik ini sebagai konstanta, maka Anda perlu menuliskan nama variabel yang dideklarasikan huruf kapital. Contohnya begini. Nah, ini kan kemarin ada di dalam modul ya. Ini kenapa disebut dengan variabel lokal? Nah, ini variabel lokal ini itu di dalamnya kita sudah mendeklarasikan ya. Kemudian di sini mendeklarasikan nama dari variabel, kemudian diberikan apa namanya sebuah inisialisasi ya. Di sini inisialisasinya adalah R. Kemudian di sini menggunakan tipe double, get, keliling, kembali lagi untuk double, keliling, kemudian kita masukkan keliling dari sebuah variabel lokal. Ini sebuah metode ya. Double, get, keliling, buka kurung dan tutup kurung kurawang.
ini dikeliling. di sini. Nah ini variabel lokal ya, yang digunakan dibuat di dalam sebuah konstruktor ya. Kalau tadi saya demokan di dalam sebuah metode, ini sebuah konstruktor ya. Dalam konstruktor ini akan dijalankan, selesai dijalankan ya, di dalam metode itu maupun konstruktor. Di dalam metode maupun konstruktor ini dia dideklarasikan. Nah, ini disebut di dalam variabel lokal. Menurut saya seperti itu di variabel lokal, dan kemudian dari variabel kemudian untuk modifier seperti public dan private. Ini di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sampai sini mungkin jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup dan WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.